Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari pesantren Misbahul Huda, Kiai Haji Taufik Hidayat dan juga Hajjah Nurul Fauziah, juga saudari saya, sahabat saya Kak Nia Kurniasih. Kita doakan semoga seluruh keluarga besar selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan dunia akhiratnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Pesantrennya, majelis taklimnya menjadi semakin diberkahi Allah, jadi tempat turunnya hujan rahmat Allah di atas muka bumi insyaallah. Segenap hubabah, segenap ustadzah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, dirindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada ibunya Abdurrahman bin Auf, namanya Syafa. Dia bercerita, saya udah tahu kalau Nabi Muhammad itu bakalan jadi nabi, karena saya ngebidani, saya jadi bidannya, saya jadi dukun beranaknya saat Aminah melahirkan bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tanpa dibarengi dengan air-air kotor. Beliau lahir tanpa ada ketuban yang pecah ataupun darah-darah yang menyertainya. Lahirnya bersih, kayak nggak keluar dari rahim manusia gitu, bersih. Saya siap-siap mau terima bayi tersebut, ternyata begitu keluar posisinya sujud pada Allah. Aku ambil bayi tersebut, faidan bihrafi an turfahu ila sama. Tangannya menunjuk ke arah langit. Saya mau putuskan tali pusarnya, ternyata tali pusarnya telah kering sempurna. Saya lihat laki atau perempuan, jenis kelaminnya ternyata sudah berkhitan. Ternyata laki-laki dan sudah berkhitan pula. Aku pandangi wajahnya, matanya sudah terbuka dan di bawah matanya terdapat celak mata yang menempel sempurna. Sallu ala Nabi. Maka kalau dibilang, ngapain kalian rayakan maulid Nabi Muhammad? Nabi manusia biasa aja kok. Manusia biasa mana yang lahir tanpa diiringi dengan darah-darah kotor? Manusia biasa mana yang lahir posisinya sujud? Manusia biasa mana yang tangannya menunjuk ke arah langit? Manusia biasa mana yang sudah berkhitan, yang tali pusarnya telah kering, yang matanya bahkan sudah bercelak mata? Ia bukanlah manusia biasa. Syafa menjadi saksinya. Saat itu aku tahu
bahwa bayi dalam gendongan saya adalah seorang anak yang istimewa. Bukan hanya istimewa, ia pastilah calon nabi yang akan diutus oleh Allah. Fa'ada'a lahun nur ma bainal masyriq wal maghrib. Aku segera melihat cahaya dari samping kanan bayi tersebut sampai aku lihat di ujungnya kerajaan-kerajaan Romawi. Aku lihat dari samping kirinya cahaya memanjang terus sampai di ujungnya. Aku lihat kerajaan-kerajaan Persia. Fakuntu min awwalin nasi Islama. Saat itu aku sudah bersiap-siap untuk masuk ke dalam agama Islam. Dari sejak saat kelahiran Nabi Muhammad, saya sudah siapkan hati. Kalau satu hari nanti dia mengaku menjadi seorang nabi, aku yang pertama kali akan beriman kepadanya. Siapa? Pagi harinya perempuan-perempuan pada nengokin. Perempuan-perempuan Mekah berdatangan untuk menjenguk kelahiran Aminah. Tetangga-tetangga, saudara-saudara sepupu, bibi-bibi, bahkan paman-paman sang bayi, termasuk Abu Lahab, semuanya ikut menjenguk anak tersebut, bayi tersebut. Saudariku sekalian saya muliakan, saya setiap kali mengulang kisah ini, yang saya pikirkan adalah, ya Allah, kenapa bukan saya yang kau pilih menjadi salah satu yang menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad? Iri rasanya. Kayak apa ya kalau kita yang jadi salah satu di antara mereka? Ketika Nabi Muhammad 40 tahun kemudian beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliau kemudian datang kepada Sayyidah Khadijah dengan gemetaran. Beberapa hari kemudian beliau sudah tahu bahwa beliau adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Hingga beberapa bulan sesudahnya beliau kumpulkan keluarganya, menyampaikan kepada mereka, pada kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kata beliau, apakah jika aku mengabarkan bahwasanya akan keluar pasukan dari arah perbukitan kota Mekah, Abu Sufyan, apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka mengatakan, ma jarabna minka kadiba ya Muhammad. Kami tidak pernah mendapatimu berbohong pada kami, wahai Muhammad. Apapun yang kau ceritakan, kami akan mempercayainya. Nabi Muhammad berkata, jika begitu ketahuilah, aku adalah utusan Allah bagi kalian semuanya. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisalati ahlan marhaban. Ada adzan yang lebih jelas nggak di sini? Kita jawab adzan terlebih dahulu. Saat adzan adalah saat doa mustajab. Kita dengarkan dan kita berdoa. Semoga kita yang di dunia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, Allah jumpakan kita kelak di akhirat nanti. Keluar. Lagi ceramah. Sudah mundur anak.
Hawla wala quwwata illa billah. Maamit, ila panghiting gano'n. Sumunod. Hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وأتى المقام المحمود الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Orang yang mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad menyampaikan, aku adalah utusan Allah pada kalian. Banyak di antara mereka yang memutuskan untuk masuk Islam, dan banyak pula yang memutuskan untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Saudara sekalian, bukan kita yang diizinkan Allah untuk menjadi orang-orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yang diajakin Islam pertama-tama bukan kita. Ada budak-budak waktu itu yang masuk Islam kemudian disiksa. Bezinirah yang dicongkel matanya dalam keimanan. Kemudian malam harinya ia tertidur dalam keadaan matanya yang sudah dicongkel oleh majikannya, tuannya, Umayyah bin Khalaf. Malam hari tersebut dia bermimpi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengusap kedua matanya dalam mimpinya. Ia bangun dalam keadaan matanya sudah kembali. Umayyah bin Khalaf mengatakan, Inna Muhammad la sahar. Muhammad ternyata memang jagonya tukang sihir. Sehingga sekalian saya mengatakan bukan kita. Bukan kita yang dipilih Allah untuk menjadi perempuan-perempuan beriman yang membela Nabi Muhammad, yang berjuang bersama dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah Madinah, ada banyak perempuan-perempuan yang menunggu di depan gerbang kota Madinah. Mereka bersenandung, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina aja'al lillahi da ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarafal madinah marhaban khairada. Bukan saya, bukan kamu, bukan kita yang hari itu diizinkan Allah untuk matanya memandang wajah indah Nabi Muhammad. Bukan kita yang oleh Allah SWT diizinkan untuk memasak masakan yang bisa dihidangkan kepada Nabi Muhammad. Bukan kita yang hari itu diizinkan Allah SWT untuk bisa sering-sering mendengarkan suara Nabi Muhammad, untuk bisa mencium aroma Nabi Muhammad yang kabarnya sangat wangi itu. Ketika Nabi Muhammad bepergian di medan-medan peperangan, bukan kita yang Allah SWT pilih untuk merawat luka-luka para pasukan. Bukan kita yang dipilih.
untuk bisa ikut serta jagain Nabi Muhammad, walaupun belum tentu bisa juga. Bukan kita yang tidak. Saya iri, tepatnya saya cemburu. Saya nggak iri kepada yang dikasih Allah banyak harta. Harta banyak, hisabnya juga banyak. Saya nggak iri sama yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak banyak. Pasti kesibukannya juga beda. Saya nggak iri sama yang dikasih Allah, hidung lebih mancung, mata lebih lebar, bibir lebih tebal. Saya nggak iri. Saya nggak iri sama perempuan yang sangat disayang sama suaminya. Saya takut ke suami saya terlalu sayang, saya nggak boleh kemana-mana. Saya nggak iri. Yang saya iri, yang saya cemburui adalah perempuan-perempuan yang Allah izinkan matanya memandang wajah Nabi Muhammad. Senang benar pastinya. Senang benar pastinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi meski hadir belakangan, meski saya cemburu kepada mereka semua, akan tetapi ada pula beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad yang seolah jadi penghiburan buat saya dan semoga menjadi penghiburan untukmu juga. Pernah satu waktu Nabi Muhammad menatap langit kemudian berurai air matanya. Beliau menangis. Akan tetapi tangisnya kali ini bukan karena kesedihan. Akan tetapi tangisnya kali ini bukan karena ketakutan. Akan tetapi tangisnya kali ini bukan tangisan permohonan dan munajat kepada Allah SWT, melainkan tangis kerinduan. Nabi di antara linangan air matanya beliau berujar, "Oh syauqan ala ahbabi." Duh, rindunya saya sama pecinta-pecinta saya. Aduh, kangennya sama pecinta-pecinta saya. Para sahabat dengar ada yang dirindukan sama Nabi, jadi cemburu. Alasna ahbabuka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah pecinta-pecintamu, wahai Rasul? Antum ashabi. Nabi Muhammad menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lagi pula kalau lagi ketemu kan nggak kangen. Kalau udah pisah baru kangen, bukan begitu? Antum ashabi, kata Nabi Muhammad, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa mereka, wahai Rasul, yang engkau rindukan hatta darafat ayunukum, sampai berlinangan air matamu itu, wahai Rasulullah? Siapa gerangan mereka yang engkau rindukan hingga mengalir air mata kerinduan dari kedua matamu itu, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, haula ummati, pecinta-pecinta saya adalah umat saya. Masuk? Masuk. Kamu termasuk apa enggak? Kita masuk apa enggak? Haula ummati, kata Nabi Muhammad, mereka yang aku rindukan hingga mengalir air mataku adalah
umatku ja'u min ba'dikum, mereka datang sesudah kalian. Masuk? Kita datang sesudah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kita datang di masa-masa sesudah wafatnya Nabi Muhammad, bahkan 1400 tahun silam. Haula umat jauh min ba'dikum, yang aku rindukan adalah umatku datang sesudah kalian. Lam ra'auni, mereka tidak pernah memandang wajahku. Masuk? Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah memandang wajah indah Nabi Muhammad. Kita tidak pernah melihat senyum teduh Nabi Muhammad. Kita tidak pernah melihat tatapan menenangkan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mencium wanginya Nabi Muhammad yang kabarnya idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyar. Nabi kalau datang di rumahmu, duduk di sofamu, kemudian Nabi Muhammad pergi, wanginya Nabi Muhammad tetap tinggal di ruanganmu, bahkan rumahmu, sampai berhari-hari lamanya. Sallu ala Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah cium aroma Nabi Muhammad. Kita nggak pernah jalan di belakang Nabi Muhammad. Kita nggak pernah lamra'auni, kata Nabi Muhammad, tidak pernah memandang wajahku, tidak pernah melihat mukjizat-mukjizatku. Kita nggak ada saat Nabi Muhammad membelah bulan jadi dua. Kita nggak ada saat Nabi Muhammad memasukkan tangannya ke air, kemudian airnya menjadi banyak karena di antara selah-selah jari Nabi Muhammad mengalir air dengan teramat sangat deras. Kita nggak ada ketika Nabi Muhammad disujudi oleh unta. Kita nggak ada ketika Nabi Muhammad memanggil pepohonan, kemudian pepohonan itu datang dan sujud kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak ada ketika Nabi Muhammad memperbanyak makanan. Kita nggak ada ketika Nabi Muhammad memperbanyak air susu yang ada dalam mangkok hingga muat untuk diminum puluhan orang. Kita nggak ada. Kita nggak lihat mukjizat Nabi Muhammad. Tapi yang Nabi disebutkan, kata Nabi, orang-orang yang aku rindukan hingga mengalir air mata kerinduanku kepada mereka adalah umatku. Datang sesudah kalian para sahabatku, tidak pernah memandang wajahku, tidak pernah melihat mukjizat-mukjizatku, akan tetapi mengalir air matanya karena rindu padaku. Kamu jika masuk definisi yang terakhir, jika dalam hidupmu kamu merasakan rindu kepada Nabi hingga mengalir air mata kerinduan dari kedua matamu, kamu jika dalam hidupmu sering kangen sama Nabi Muhammad, sering rindu sama Nabi Muhammad, karena hatimu cinta sama Nabi Muhammad, kusampaikan kabar gembira padamu. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah pernah merindukanmu. Bahkan air mata rindumu sudah keduluan sama air mata rindu Nabi Muhammad.
mata kalian pernah bertemu. Namun jika kamu merasa, saya kok nggak pernah kenal kangen sama Nabi Muhammad, saya kok nggak ngerti rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya bukan mau nakut-nakutin kamu, tapi saya minta kamu untuk segera belajar menabung rindu. Saya minta kepadamu untuk belajar menimbun cinta, belajar buat punya rasa cinta. Orang yang mati nggak bawa cinta kepada Nabi Muhammad akan menjadi orang yang paling besar penyesalannya di akhirat. Sebab orang yang tidak merindukan Nabi Muhammad, ia pun juga tidak dirindukan oleh Nabi Muhammad. Dan siapa yang tidak cinta, tidak rindu, di akhirat nanti khawatir tidak akan bertemu. Sementara Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Fawail liman la yarani ya Aisyah." Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku, wahai Aisyah. Ini diucapkan Nabi ketika pernah satu waktu Sayyidah Aisyah lagi jahit baju. Bajunya robek, kemudian Sayyidah Aisyah pun menjahitnya di waktu malam. Benangnya habis, jarumnya dikeluarkan dari benang. Beliau pun mengambil benang yang baru. Beliau berusaha memasukkannya ke dalam jarum. Bertepatan dengan itu, lampunya mati. Habis rupanya minyaknya. Kaget, jarumnya jatuh. Cari-cari jarum karena gelap nggak ketemu. Lama cari-cari mana dia itu jarum. Nggak ketemu. Kata Sayyidah Aisyah, "Iqbal alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tiba Nabi Muhammad datang menyingkap tirai ruangan. Bersama dengan kedatangannya, ruangan yang semula gelap menjadi terang. Ruangan yang semula gelap menjadi terang. Ruangan yang semula gelap menjadi terang. Hatimu jika gelap dapat kamu terangi dengan cahaya Nabi Muhammad. Nabi jika berkenan singgah, apalagi bertahta di dalam hati kita akan menjadi hati yang terang benderang. Sayyidah Aisyah segera menemukan jarumnya yang hilang. Sembari memandang jarum, beliau memandang wajah Nabi Muhammad, kemudian berkata, "Ma adwa nuraka ya Rasulullah, ma adwa nuraka ya Rasulullah." Duhai, alangkah terangnya cahayamu wahai Rasul. Dari tadi saya nyari jarum, saya nggak ketemu. Begitu engkau datang, begitu mudah saya menemukan jarum saya itu. Nabi tersenyum, kemudian berkata, pesan cinta yang beliau sampaikan lewat Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah menyampaikannya kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in, terus disampaikan oleh para ulama demi ulama sampai di zaman kita sekarang ini. Nabi Muhammad berkata, "Fawail liman la yarani yaumal qiyamah." Ya Aisyah, maka celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Jangan sampai saya menjadi salah satu. Jangan sampai kamu menjadi salah satu
yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya yang di akhirat nanti matamu tak dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad. Hari itu kamu akan celaka jika tak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Kecelakaan yang tak dapat kamu susuli dengan keberuntungan sesudahnya. Karenanya sering saya sampaikan, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Yuk belajar terus buat cinta. Ustazah, saya ini kan perempuan sederhana dari desa. Gimana cara saya belajar, Ustazah? Bu, cinta itu urusan hati, bukan ilmu yang dapat dipelajari dengan akal, bukan. Cinta itu adalah rasa yang ada di dalam hati. Bukankah Allah telah mengajarimu untuk mencinta? Bukankah dari sejak remaja Allah telah mengajarimu rasa yang disebut dengan nama cinta? Saya sering mikir, kenapa ya Allah tuh ngasih dalam hati kita nih manusia rasa cinta gitu yang sampai lihat awan teringat dirinya, lihat donat teringat dirinya, kayak lihat apa aja ingat dia gitu. Pernah bukan? Zaman muda dulu pernah bukan? Pernah. Menurut kamu buat apa? Allah memberi pada kita rasa cinta semacam itu adalah karena Allah mau mengatakan kepada dirimu, lihatlah hatimu itu, kamu bisa secinta itu kepada seorang manusia. Tapi kemudian kita patah hati. Tahu kenapa? Karena Allah lagi mau ngasih tahu, lihat, kalau cintamu tidak kepada yang semestinya dicinta, hatimu akan patah karenanya. Allah hendak memberitahu padamu, yang semestinya dicinta adalah Allah dan Rasulnya. Yang semestinya manusia kau cinta adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta kepadanya tak akan membuat patah. Cinta kepadanya tak akan pernah tak berbalas. Cinta kepadanya tak akan tertolak. Cinta padanya tak akan pernah menjadi bertepuk sebelah tangan. Ia akan dibalas. Maka belajarlah terus untuk mencinta hingga kamu diganjar dengan jumpa. Belajarlah terus untuk merindu hingga kelak kerinduanmu berujung dengan temu. Hadis tadi kata Nabi Muhammad, orang yang aku rindukan adalah umatku, tak pernah berjumpa denganku, akan tetapi mengalir air matanya setiap kali mengingatku. Mengalir air mata kerinduannya, rindu padaku meskipun tak pernah bertemu. Nabi kemudian menyampaikan,